Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Anissa Al-Mutmainah dari kelas 12 F7 dengan teman-teman saya yaitu Kelsia, Nita, Verita, Hilma dan Aulia ingin mewawancarai Bapak Rasmo tentang apa Pak? Tentang tokoh inspiratif. Tentang tokoh inspiratif. Silakan Bapak Rasmo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena anak-anak nodong saya harus wawancara dengan saya dengan apa tokoh inspiratif ya. Iya Pak. Saya tak cerita. Saya berlatar belakang dari keluarga biasa, bisa dikatakan tidak punya, tapi saya punya tekad untuk harus belajar. Orang tua saya termasuk keras. Saya kalau telat ngaji saja itu mesti kena marah, kena gebuk sama bapak saya. Tapi dengan adanya itu justru orang tua saya didik saya dengan keras seperti itu agar saya tidak seperti yang lain, katakanlah mungkin agak nakal gitu ya. Saya alhamdulillah dari kecil baik-baik saja, dari SD, SMP, SPG sampai perguruan tinggi sampai mengajar lurus-lurus saja. Itu kemudian karena saya terbiasa disiplin dari dulu. Saya dulu tahun 84-85 ngajar di SC Negeri Mulyo sebelum saya kuliah. Kemudian 86 tahun 1986 saya kuliah, 90 selesai, kemudian saya GTT di SMP, kemudian saya mengajar di MTS Malangan di Pondok Pesantren itu, kemudian saya mengajar di SMP 1 Sukolilo selama 3 tahun, kemudian sejak 97 saya diangkat PNS, 98 ditempatkan di sini di SMP Kain sampai sekarang. Karena saya sudah terbiasa disiplin, tertib, maka kebiasaan-kebiasaan seperti itu tetap saya pertahankan sampai sekarang. Dalam hal ini karena basic saya itu dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru, rata-rata mohon maaf, bukan saya mengecilkan yang lain. Sekolah Pendidikan Guru itu dididik untuk disiplin, mengajarkan pada siswa ketika SD harus disiplin, karena kalau guru tidak disiplin mengajarkan siswa disiplin kan mana mungkin kan, itu hanya teori. Kemudian kebiasaan seperti itu saya pertahankan ketika saya juga ngajar di SMP Sukolilo. Saya selama 3 tahun di SMP Sukolilo saya tertib, insya Allah hampir 85% saya datang lebih awal. Rumah saya Kayen ngajar di SMP Sukolilo, harus naik bis, kadang-kala jalan kaki, kadang-kala naik ojek, kadang-kala naik kereta kuda itu loh. Ketika itu 300.000 rupiah. Naik sepeda motor ngojek itu 300 rupiah. Pulang sore, kemudian saya singkat cerita saya di SMP Kayen sejak 98, diangkat PNS 97, lepatan 98 sampai sekarang saya terbiasa tertib, disiplin. Saya kalau datang sekolah insya Allah pagi betul. Kadang-kala saya lebih dulu, kemudian Pak Galo, kadang-kala Pak Galo dulu baru saya. Karena dalam 1 tahun ini Bu Sri saya kan sakit, maka saya tidak sepagi dulu. Saya terbiasa kalau masuk kelas lebih awal, kalian tahu sendiri, ngajari murid-murid untuk tertib mengerjakan piket kebersihan kelas. Hal itu kaitannya dengan pendidikan karakter, tanggung jawab, kemudian kerjasama, disiplin dan sebagainya. Itu perlu dibentuk dari awal. Kalau tiba-tiba tidak bisa, harus dari awal. Itu kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sangat penting. Katakanlah sering saya katakan bahwa dalam minggu pertama, kedua, kadangkala saya memberikan orientasi secara umum. Katanya dengan ibadah, pendidikan karakter, baru minggu kedua atau ketiga baru saya masuk ke materi pelajaran. Pun itu tetap 5 menit, 10 menit saya beri kaitannya dengan agama. Kemudian saya kaitannya dengan mendisiplinkan kalian. Kemudian ketika saya mengajar itu disertai dengan guruan-guruan ya biar tidak bosan. Tapi kalau pas serius juga harus serius. Kalau pas serius kemudian kamu misalkan ada teman kamu agak seenak ya mesti saya tegur lah. Kalau tegur pertama, kedua masih ya saya agak keras. Tujuan saya apa? Bukan karena saya benci pada teman kalian atau kalian enggak. Saya tidak benci secara personal, saya hanya tidak suka ketika kalian tidak disiplin, karena itu sama tanam. Disiplin itu bukan untuk kamu hari ini, tapi untuk besok-besok, untuk kamu kalau nanti jadi bapak, jadi ibu, jadi kakek nenek itu kamu terapkan ke anak kamu, ke cucu kamu itu ya. Terus yang lain misalkan bisa di ya itu tadi, karena mohon maaf
untuk generasi muda dari dulu hingga sekarang lah, rata-rata kan anak-anak muda apa ya, jarang lah yang punya kesadaran untuk tertib, untuk disiplin, terutama dalam hal beribadah ya. Ya itu dia, karena kita bisa lihat lah pada saat sholat sendiri, teman-teman kamu Jumatan saja, ya ketika Jumatan saja kadang kita khotbah saja anak-anak itu ramai, padahal sudah ada himbauan haram hukumnya ketika khatib membacakan khotbah, tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Kemudian sholat juga tidak tertib. Ketika saya mengajar di kelas, setiap awal-awal saya mengajar mesti saya tanya, siapa dalam satu kelas ini yang sudah tertib sholat 5 waktu. Ternyata kan jarang sekali, hanya 1-2 orang. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya cek 1 bulan. Ya alhamdulillah ada perkembangan. Karena apa? Saya sering katakan bahwa yang menyelamatkan kita besok di akhirat itu bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan jabatan kita, tapi sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi bahwa disiplin itu sangat penting. Tidak bisa tidak, di pramuka itu kan tanggung jawab menanamkan nasionalisme, ya kemudian kerjasama, kreativitas dan sebagainya. Ya alhamdulillah pada saat ini menteri yang baru kita, Profesor Dr. Abdul Muti itu sekarang pramuka menjadi ekstra wajib lagi. Itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Harapan Pak Rasma untuk kedepannya? Alhamdulillah. Ya harapan saya ke depannya seperti kalian dan teman kalian di kelas kalian, karena mohon maaf 8 bulan lagi saya pensiun. Harapan saya semoga kalian tetap tertib ke depannya, kemudian di kelas kalian, karena dalam waktu 2 tahun terakhir ini SMA Negeri Lain luar biasa prestasinya. Banyak piala yang kita peroleh baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik itu harus dirawat, dipertahankan, karena mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Ya kita harus semangat, kita harus senang, hadapi hidup itu dengan gembira, dengan senang. Kalau kita senang, setan akan susah. Kalau kita susah, setan akan senang. Bahwa apa yang diberikan pada Allah kepada kita itu semuanya baik. Ujian dari Allah itu semuanya baik. Kalau kita diuji dengan apa ya, semacam kurang menyenangkan, itu agar kita apa? Agar kita itu kuat, tidak manja. Kita diuji dengan kesenangan, kita harus bersyukur. Kita diuji dengan susah, harus sabar. Sabar itu bukan hanya kita ucapkan, tapi sabar itu di hati, di pikiran, di ucapan, juga di tindakan. Ada lagi? Pak Rasma. Nah, ya, terima kasih. Pak Rasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.